Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, kita dari grup 6, beranggotakan saya sendiri, Satria Bintang Paningin, serta teman saya. Alia Yunita Widianti. Kami akan menjelaskan tentang desain, display, dan kontrol. Nah, display adalah bagian dari lingkungan yang mengkomunikasikan keadaan langsung kepada manusia dalam bentuk lambang atau tanda. Display bertujuan untuk menampilkan informasi informasi. Contohnya layar komputer merupakan display, takometer pada mesin adalah display, serta halaman buku adalah display. Sedangkan kontrol disebut penggerak dalam standar ISO, mengirim input ke bagian dari peralatan. Kontrol adalah alat berupa mekanik atau elektromekanik yang mengkonversikan output dari manusia menjadi input bagi mesin. Variasi kontrol antara lain tombol, panel, dan sebagainya. Jadi bedanya display dan kontrol adalah display adalah dari lingkungan menginformasikan kepada manusia, sedangkan kontrol adalah dari manusia memberikan input ke sebuah lingkungan. Nah, kontrol sendiri harus didesain dan dengan memperhitungkan anatomi dan fungsi anggota tubuh operasional, misalnya jari dan tangan, serta lengan kaki. Hand operate control dapat dengan mudah dijangkau. Karena kesesuaian compatibility pada area ergonomi adalah kesesuaian antara stimulus dan human response terhadap ekspektasi yang diharapkan. Seperti tinggi suatu meja, seperti untuk melihat display harus tegak lurus dengan mata dan lain-lain. Nah, dalam sistem fungsi display itu berfungsi sebagai interface atau penghubung antara human serta machine, di mana manusia adalah penyampaian informasi, sedangkan informasi adalah rangsangan yang diterima oleh indera manusia baik langsung maupun tak langsung, seperti cahaya, suara, panas, tekanan, gelombang, dan lain-lain. Bisa dilihat dari gambar ini bahwa manusia itu menerima informasi dari sebuah mesin, memberikan penjelasan bahwa itu adalah display. Sedangkan manusia memberikan input kepada mesin yang disebut kontrol. Nah, tipe-tipe display terbagi atas dua, yaitu change information sama view of information. Di mana change information terbagi atas dua, yaitu static dan dinamik. Static adalah informasi yang sudah baku dan tidak dapat berganti kembali. Contohnya seperti denah kampus yang ada di kiri ini. Nah, dinamik merupakan penyaluran informasi yang tidak baku dan bisa berubah-ubah. Contohnya adalah yang ada pada ilmuwan ini sedang melihat bakteri. Nah, view of information. View of information terbagi atas dua, kualitatif serta kuantitatif. Di mana di kualitatif adalah seperti pada pemanas ini. Pada pemanas ini menjelaskan tentang tiga sifat suhu yang pada sebuah makanan, yaitu hot, cold, sama warm. Di kuantitatif sendiri terbagi atas tiga, digital counter, analog, sama mix. Digital counter seperti pada di bawah jam dengan digital, analog yaitu sebuah penjelasan dengan analog, serta mix ada gabungan antara digital serta analog. Informasi dapat diberikan dalam bentuk kode warna. Biasanya indera mata sangat sensitif terhadap warna biru, hijau, dan kuning. Tetapi sangat tergantung juga pada kondisi terang atau gelap. Dalam visual display sebaiknya tidak menggunakan lebih dari 5 warna. Hal ini berkaitan dengan adanya beberapa kelompok orang yang memiliki gangguan penglihatan atau mengalami kekurangan dan keterbatasan penglihatan pada matanya. Warna merah dan hijau sebaiknya tidak digunakan bersamaan, begitu pula dengan warna kuning dan biru. Sedangkan menurut Bridger RS terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan warna pada display. Berikut merupakan kelebihan serta kekurangannya. Kelebihannya itu ada tanda untuk data spesifik, informasi lebih mudah diterima secara umum, mengurangi tingkat kesalahan, lebih natural, dan memberikan dimensi lain. Sedangkan kekurangannya tidak bermanfaat bagi buta warna, menyebabkan fatigue, membingungkan, serta menimbulkan reaksi serta informal.
Biasanya warna merah itu maknanya pada di umum itu adalah larangan serta pemadaman api. Kuning itu menjelaskan tentang warning atau potensi risiko bahaya. Hijau menjelaskan tentang zona aman atau pertolongan pertama. Biru menjelaskan tentang wajib ditaati. Putih yaitu informasi umum. Nah, untuk mendisplay sebuah tulisan, huruf display itu ada rumusnya masing-masing. Dan di mana di slide berikutnya adalah contoh untuk perhitungan sebuah papan sekolah. Nah, informasi tentang adanya sekolahan. Nah, pada papan ini berwarna kuning dengan tanda seru dengan tulisan hati-hati banyak anak sekolah. Nah, untuk tulisannya sendiri tidak asal. Nah, tulisannya ada rumusnya sendiri untuk memperhitungkan ukuran tulisan ini agar dapat dilihat jelas oleh orang umum. Nah, pada rumus ini setelah dihitung dapat diketahui bahwa tinggi huruf angka dalam milimeter adalah 60 mm dengan penjelasan sebagai berikut. Lebar huruf besar itu 40 mm, tebal huruf besar itu 10 mm, jarak antar dua huruf itu 15 mm, jarak antar dua kata 40 mm, jarak antar dua baris 40 mm. Jarak pandang yang dapat dicapai dari perhitungan ini adalah 12 meter dari manusia melihat di papan jalan ini dengan mata normal. Nah, prinsip desain display visual akan dijelaskan oleh Alia. Prinsip desain display visual dibagi menjadi 4 kategori, yaitu proximity, similarity, symmetry, dan continuity. Proximity yaitu display yang mampu dimiliki tanpa harus melihat dengan jelas, namun dapat dimengerti apa yang dimaksud, seperti lambang ambulans dan lambang stop yang ada di rel kereta api seperti ini. Next. Similarity atau kesamaan menyatakan bahwa item-item yang sama akan dikelompokkan dengan yang sama dan bentuk yang sama ataupun ukuran yang sama, seperti dari supermarket, yaitu botol dengan botol, minuman yang dari kaca dan segala macamnya. Dan adapun stiker tempat sampah seperti sampah B3 dikelompokkan menjadi sampah B3, sampah organik seperti sisa-sisa makanan dikelompokkan menjadi sampah organik, dan sampah anorganik seperti sampah botol plastik dikelompokkan menjadi sampah anorganik. Simetri, perancangan untuk mencapai titik maksimal display elemen antara tulisan dan gambar harus seimbang. Seperti dua contoh ini, ada parkir motor dan toilet. Gambarnya sama-sama tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, namun jelas dilihat, dan dilihat dari kata-kata yang ada, itu cukup untuk dapat dilihat dengan jelas. Continuity, sistem perseptual yang mengekstrakan informasi kualitatif menjadi satu kesatuan yang utuh. Display satu dengan yang lainnya memiliki satu kesinambungan, seperti nutrition facts yang ada di bungkus makanan, adapun penjelasan yang dalam obat, ataupun rumus-rumus kimia yang tertera dalam obat-obatan. Kriteria dan prinsip desain display yang baik. Pembuatan display mempunyai ciri-ciri yang harus diperhatikan. Ciri-ciri display yang baik tersebut adalah 1. Dapat menyampaikan pesan. 2. Bentuk atau gambar menarik dan menggambarkan kejadian. Yang ketiga, menggunakan warna-warna mencolok dan menarik perhatian. 4. Proporsi gambar dan huruf memungkinkan untuk dapat dilihat ataupun dibaca. Yang kelima, menggunakan kalimat-kalimat pendek. 6. Menggunakan huruf yang baik sehingga mudah dibaca. 7. Realistis sesuai dengan permasalahan. Yang ke-8, tidak membosankan. Desain dan penempatan fasilitas kontrol. Penempatan pada fasilitas kontrol perusahaan konstruksi dengan evaluasi yang ada. Seperti yang kita lihat di gambar sebelah kiri, itu adalah lambang yang salah. Mengapa salah? Karena bentuk gambar dari display petunjuk di atas tidak memperjelas penyampaian informasi kepada pekerja, karena dengan posisi gambar tampak depan tidak seperti menggunakan helm dan tidak menggunakan kalimat-kalimat untuk memperjelas display tersebut, sehingga lebih susah untuk dimengerti. Adapun yang gambar di sebelah kanan, gunakan helm untuk keselamatan. Gambar di atas menyatakan bahwa ciri-ciri display yang baik pada umumnya adalah display dapat menyampaikan pesan. Display gunakan helm didesain dengan posisi gambar tapak samping sehingga gambar lebih menarik dan memberikan informasi.
Desain dan penempatan fase control. Peletakan switch emergency stop yang mudah dijangkau dan terlihat menonjol dan biasanya menggunakan warna merah. Adapun signal yang menandakan emergency tombol seperti di bawah ini, ketiga di bawah ini. Sudah sangat jelas dapat dilihat. Next. Desain dan penempatan fase control. Auditory display digunakan untuk mempresentasikan data yang ditangkap oleh indera pendengar atau hearing sense seperti lambang speaker ataupun sirine yang ada di tempat kejadian. Nah, yang terlampir merupakan link YouTube untuk penjelasan serta untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang materi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.